lain untuk bisa seorang dapat dicantumkan pada pasal tersebut. Iya. Mungkin ahli, jika kami ilustrasikan, ada tindak pidana narkotika yang dilakukan yang diduga pelakunya ini ada kaitannya antara orang tua kandung dengan anaknya. Ya, ahli simak dulu ya. Jadi di dalam satu rumah itu terdapat ayah dan anak. Anak ini sudah dewasa, sudah cakap, sudah tumbuh. Ya, di dalam proses penyidikan terfaktakan ditemukan narkotika itu di dalam rumah mereka, di dalam rumah orang tua dan anak tadi bertempat tinggal. Ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Nah, kemudian berdasarkan keterangan semua saksi, terfaktakan juga barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik orang tuanya. Tidak ada satu orang pun yang menerangkan itu milik anaknya. Namun sepanjang penyidik melakukan serangkaian penyidikan, ketika melakukan penggeledahan ditemukan sebuah catatan. Catatan itu bertuliskan apapun, tetapi tidak tertulis narkotika, tidak tertulis kalimat sabu, tidak tertulis kalimat-kalimat yang berhubungan dengan narkotika. Pertanyaan kami kepada ahli, jika tulisan tersebut dijadikan sebagai alat bukti, apakah seorang ahli pidana dapat menentukan catatan tersebut juga merupakan bukti yang memiliki kualitas pembuktian yang cukup baik sehingga dapat dijadikan dasar menetapkan anaknya juga sebagai turut serta atau orang yang mengetahui tapi tidak melaporkan perbuatan tersebut. Dapat Anda jelaskan? Baik, terima kasih Pak. Bahwa berbicara tentang pembuktian, khususnya bonis biaya ataupun alat-alat bukti, maka ada dua fundamental yang harus kita junjung tinggi. Yang pertama itu relevan. Jadi bukti itu harus relevan. Kalau tidak relevan, itu harus dikesampingkan. Yang kedua, admissible. Admissible ini dapat diterima. Bukti yang relevan belum tentu dapat diterima, tapi bukti yang dapat diterima sudah barang tentulah yang relevan. Ini kaitannya dengan yang Pak Penasihat Hukum sampaikan tentang ahli hukum pidana yang melakukan penafsiran terhadap apa tadi? Sebuah catatan tulisan. Saya pikir itu sangat tidak relevan ya. Dan itu memang harus dikesampingkan, itu tidak dapat diterima. Karena ahli hukum pidana ini dia bercerita tentang pidana material dengan pidana formil, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana itu sendiri. Itu menarik. Ya, sebaiknya panggillah ahli yang mengerti, yang memiliki kualifikasi dan kompetensi keilmuan untuk menafsirkan tulisan. Itu kan benar. Bukan ahli pidana. Iya, benar. Baik, terima kasih ahli. Saudara ahli, kami pernah mendengar ada gium, tapi saya nggak bisa bahasa Belandanya. Kalau saya bahasa Arab bisa, bahasa Belanda kaku ya saya. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Berulang kali kami ahli sebelumnya pun juga kami mendengar itu. Bukti itu lebih terang dari cahaya. Kalau demikian, dapatkah ahli jelaskan bagaimana proses pembuktian yang harus dipenuhi dan atau yang harus dilakukan oleh para penegak hukum di dalam melakukan suatu proses perkara tindak pidana? Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi itu sudah saya sampaikan nama asasnya Pak Penasihat Hukum in criminalis probatiores benedici luci clariores. Jadi itu dalam perkara pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Ada juga asas hukumnya actori incumbit oris probandi, actori non probante reus absolvitur. Kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan.
ketika jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan, maka terdakwa itu harus dibebaskan. Itu saling berkaitan. Ini kaitannya dengan alat bukti dan pembuktian, ya seperti itu. Lanjut, yang ingin saya sampaikan jadi seperti ini, Pak. Dimanapun di dunia ini, yang namanya sidang pembuktian itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam hukum acara pidana. Ya. Kenapa bersifat fundamental? Karena di dalam proses pembuktianlah semua fakta-fakta persidangan itu terungkap. Ya, kan begitu. Maka ketika berbicara tentang pembuktian, maka kita tidak boleh, Pak, anggap sebelah mata, anggap sepele, ataupun kita negasikan. Kenapa? Karena pembuktian itu merupakan jantung dari proses peradilan. Inilah inti dari pokoknya. Titik tolak dari pembuktian itu merupakan apakah seseorang itu dapat dipersalahkan ataupun dipulihkan haknya karena dia tidak bersalah. Proses pembuktian tidak hanya bercerita tentang persoalan teknis sebagaimana diatur di dalam pasal 184, tapi lebih dari itu harus dijadikan sebagai instrumen untuk menguji kebenaran material. Maka dalam proses pembuktian mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir itu harus benar-benar dilaksanakan dengan terang benderang, dengan penuh hati-hati, dengan penuh kelengkapan alat bukti, sehingga pembuktian itu memang terlihat, tampak, kan begitu, terang benderang. Maka berbicara tentang pembuktian yang mulia, ada 6 parameter pembuktian. Yang pertama itu Bowis teori ataupun teori pembuktian. Teori pembuktian yang berlaku di dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah negatif Waterlake Bowis teori ataupun teori pembuktian negatif sebagaimana diatur di dalam pasal 183. Apa itu? Hakim tidak boleh menghukum orang tanpa adanya 2 alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan. 2 alat bukti saja tanpa keyakinan, majelis tidak boleh menghukum orang bersalah. Keyakinan saja tanpa alat bukti, majelis juga tidak boleh menghukum orang bersalah. Itu tentang teori pembuktian, negatif Waterlake Bowis teori. Yang kedua itu adalah Bowis Middelland. Bowis Middelland ini alat-alat bukti. Alat-alat bukti di dalam kitab hukum acara pidana itu diatur di dalam pasal 184. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kemudian ada juga diatur di dalam undang-undang tersendiri di luar kodifikasi hukum acara pidana ketika aturan itu tertulis secara keras di dalam rumusan pasalnya. Yang keempat ini, yang ketiga ini yang paling penting. Ini Bowis Puring. Bowis Puring ini berbicara tentang cara menemukan bukti, cara memperoleh bukti, cara menyampaikan bukti. Ketiga-tiga ini harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan sesuai dengan apa yang termaktub di dalam undang-undang. Proses menemukannya, proses menyampaikannya, serta proses memperolehnya itu harus dengan cara-cara yang konstitusional. Tidak boleh asal-asalan. Yang keempat itu, dia itu Bowislas. Ya, Bowislas itu beban pembuktian, Pak. Jadi dalam sistem peradilan pidana kita beban pembuktian itu tentu saja ada pada jaksa penuntut umum, meskipun dalam tindak pidana tertentu terdakwa diwajibkan untuk membuktikan diri sendiri perbuatannya seperti itu. Kemudian yang kelima itu Bowis minimum ataupun minimum alat bukti. Sama seperti yang dijelaskan tadi di pasal 183 bahwa tidak boleh menghukum orang bersalah tanpa adanya 2 alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan. Jadi Bowis minimum 2 alat bukti disertai dengan keyakinan. Yang terakhir itu adalah Bowis trah. Bowis trah itu kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian itu merupakan otoritatif dari hakim dalam mempertimbangkannya. Kenapa otoritatif dari hakim? Karena mulai dari awal sampai akhir majelis hakim yang mulia lah yang mengikuti
perkembangan sidang ini mulai dari pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, sehingga majelis hakim yang mulia memiliki otoritatif untuk membuat keputusan apakah bukti itu memiliki kekuatan pembuktian apa tidak, dengan catatan tetap mengacu kepada apa yang ada di dalam undang-undang seperti itu. Baik, terima kasih ahli. Menarik ya, kami dengar ada istilah wispuri, artinya proses memperoleh ya, proses memperoleh barang bukti ya, proses memperoleh barang bukti. Nah, kepada ahli, jika kami pastikan seperti perkara yang tadi kami ceritakan, nah itu perkara yang tadi sudah kami sampaikan ke ahli tentang bagaimana rumah, di rumah itu ada orang tua dengan anaknya. Apabila dalam suatu tindak pidana perkara tersebut salah satu atau sebagian di antaranya barang bukti yang diajukan ini adalah berupa barang-barang bukti elektronik. Menurut ahli, apakah ada ketentuan khusus yang mengatur tentang proses perolehan atau dapat dijadikannya barang bukti elektronik tersebut, sebagaimana dengan kami kaitkan dengan keterangan ahli tadi tentang wispuri, proses memperoleh barang bukti. Dapatkah dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Penasihat Hukum, bahwa memang terkait dengan bukti elektronik memang tidak diatur secara tegas di dalam kodifikasi hukum acara pidana kita ya. Bukti elektronik itu diatur oleh spesialis di beberapa tindak pidana, termasuk yaitu tindak pidana narkotika yang di pasal 86 kan begitu. Jadi terkait dengan alat bukti elektronik ini memang muncul perdebatan ya, tapi saya sebagai ahli itu mengambil garis tengah lah kan begitu. Jadi memang ada beberapa syarat formil dan syarat material terkait dengan keabsahan dari bukti elektronik itu, sebagaimana diatur di dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Jadi syarat formilnya itu yang pertama itu adalah diperoleh dengan cara yang sah, artinya melalui prosedur yang berlaku. Jadi dia tidak boleh diretas kan begitu, melalui prosedur yang berlaku. Yang kedua itu harus sumbernya jelas ya, sumbernya jelas. Yang ketiga itu yang pertama tadi diperoleh dengan cara yang sah. Yang ketiga sumbernya harus jelas. Yang kedua sumbernya harus jelas. Yang ketiga itu sesuai dengan prosedur. Dan yang keempat ini yang paling penting Pak, harus melalui pemeriksaan digital. Kenapa harus melalui pemeriksaan digital? Karena kaitannya nanti dengan syarat materialnya. Syarat materialnya itu kan yang pertama itu harus otentik, ya, tidak diubah, tidak dipotong, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari mana kita tahu bukti elektronik itu tidak diubah, tidak dipotong, kan begitu, tidak diganti-ganti kalau tanpa adanya hasil laboratorium forensik terhadap alat bukti itu. Seperti itu dari. Nah, kalau satu alat bukti yang tidak memerlukan uji forensik, ya, dia barang elektronik tapi tidak memerlukan uji forensik, misalnya handphone. Handphone itu kan bisa dibuka, kemudian bisa dilihat isi dalamnya apa, fotonya apa, videonya apa, cekannya apa, panggilan masuk panggilan keluar itu apa, ada tidak semuanya berkaitan dengan perbuatan tidak pidana yang disangkakan. Nah, apabila dalam suatu barang bukti seperti handphone tadi yang saya jelaskan, ternyata handphone tersebut kita sampaikan ya poinnya, ternyata handphone tersebut tidak dibuktikan isinya apa, ada tidak cetannya, ada tidak foto dan videonya, ada tidak panggilan masuk dan keluarnya yang berkaitan dengan perbuatan tidak pidana, hanya dibuktikan saja ini handphone. Nah, menurut ahli, bagaimana kategori kualitas pembuktian tadi? Apakah bisa dijadikan alat bukti sebagaimana kualitas pembuktian yang ahli jelaskan? Hanya handphone saja tanpa dibuktikan isi yang terkandung dalam handphone tersebut. Oke, saya pikir sudah jelas tadi yang disampaikan bahwa fundamental dalam alat-alat bukti itu yang pertama itu harus relevan. Ketika memang alat bukti tidak dibuktikan, ya,
artinya tidak ada relevansinya, maka itu harus dikesampingkan. Disampingkan. Ya. Semestinya kan kalau itu berkaitan kan dibuat rancingnya kan begitu kan, di print. Jadi di mana kesesuaiannya, di mana letaknya, di mana relevansinya kan seperti itu. Jadi kalau handphone aja apa handphonenya? Kan begitu. Ini kan macam argumentum sekularis kan begitu. Barang bukti kan begitu. Barang bukti itu kan barang yang dibuat atau dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana ataupun menghasilkan dari tidak pidana kan begitu. Jadi kan kalau cuma handphone aja tak dapat dibuktikan interaksi percakapan, saya pikir itu tidak relevan. Seperti itu. Karena yang paling penting itu kan bukan handphonenya, isinya. Begitu. Handphone itu kan benda. Isinya itulah informasi elektronik itu kan. Ya, seperti itu. Ketika dipindahkan dia menjadi dokumen elektronik. Seperti itu. Nah kemudian